sambut dengan penuh sukacita. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Haleluya, shalom. Haleluya, kita percaya hari ini kita dalam hadirat Tuhan, kita dalam penuh sukacita, amin. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online GKR Philadelphia minggu ini 19 Juli 2020. Kita bersyukur untuk kesempatan yang ada dan kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa atas hari baru, di dalam minggu yang baru yang Kau masih percayakan buat setiap kami. Atas nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan Bapa. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Engkau tahu Tuhan, sungguh setiap kami rindu untuk bersama-sama di tempat ini. Tanpa dibatasi oleh jumlah untuk beribadah Bapa. Tanpa peraturan-peraturan yang ada Bapa, sungguh kami rindu Tuhan. Tapi pada hari ini dalam kondisi ibadah online Bapa, kami percaya tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk datang menyembah Engkau. Dan pada hari ini Bapa, izinkan kami setiap umat-Mu untuk mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan sembah kami sebagai wujud terima kasih kami dan ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di dalam setiap rumah jemaat-Mu, dimanapun kami berada yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terimalah pujian, sembah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Kita akan memuji namanya sebab kita percaya Dia hadir di dalam ibadah kita. Haleluya, nyanyi puji Tuhan. Di tempat ini Yesus telah
Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk terima bagian terbaik di dalam ibadah ini. Kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dan lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Engkau melihat setiap kesungguhan hati kami Bapa, yang sungguh-sungguh rindu Tuhan untuk membawa hidup kami, untuk membawa hati kami hanya untuk Yesus yang terindah. Kami mau berikan yang terbaik Bapa. Kami mau berikan yang terbaik Yesus. Sebab hanya dekat dengan Engkau Tuhan hati kami tenang. Sebab hanya di dalam kasih-Mu Bapa jiwa kami tenang. Kau yang terindah Bapa buat setiap kami. Ku beri
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi yang baru yang Tuhan beri, dan kami boleh ada di hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Tiba waktunya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami semua supaya kebenaran firman dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Sakaria pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya buat kita di ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Tema pagi hari ini, kekuatan roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sakaria adalah seorang imam dan nabi yang dipakai Tuhan untuk menasehati orang Yahudi bangsa Israel kembali kepada Tuhan, agar Tuhan pun boleh kembali kepada mereka dalam pengertian ada pemulihan yang terjadi oleh karena sikap hati dan pemberontakan dosa yang selama ini menjadi bagian hidup mereka. Tapi juga di bagian yang lain, Sakaria dipanggil untuk membangun kembali bait suci bersama umat Israel. Sakaria diberikan pernyataan-pernyataan khusus lewat mimpi yang Tuhan anugerahkan kepadanya, menunjukkan bahwa Allah memperhatikan umatnya dan memerintah atas masa depan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, memang tidak mudah untuk mengerjakan sesuatu yang sudah pernah ada atau melanjutkan apa yang sudah pernah dikerjakan, dibandingkan dengan sesuatu pekerjaan yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sakaria dipanggil untuk melanjutkan pembangunan bait Allah yang selama ini terbengkalai, juga membangun relasi dengan umat Allah untuk pemulihan yang sungguh-sungguh indah di antara Allah dan umatnya. Penyataan-penyataan Allah yang diterima lewat setiap penglihatan meyakinkan Sakaria untuk bertindak dengan yakin bahwa sekalipun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu, ada banyak tantangan yang harus dia alami, baik dari dirinya sendiri, orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi juga lingkungan. Ia tidak harus takut karena dia percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel itu ada bersama-sama dengan dia untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sakaria dapat melakukan semuanya itu sampai selesai karena ada pernyataan-pernyataan yang begitu kuat, dan karena itu dia belajar untuk percaya kepada firman Tuhan. Bagian yang pertama, percaya kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, kita bisa membacakan itu. Di dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa bukan karena kekuatannya, tetapi semua hanya oleh karena roh Tuhan. Hikmat, kekuatan, kemampuan, kapasitas, sumber daya, bahkan harta apapun yang kita miliki tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan Tuhan jika tidak ada dalam urapan dan kuasa Roh Kudus. Artinya kita akan dapat melakukan pekerjaan Tuhan bukan karena kita bisa, tapi karena kita mau disertai oleh kuasa dan dipimpin oleh Roh Tuhan itu sendiri. Hanya Roh Kudus yang dapat melaksanakan
pekerjaannya jikalau kita diberi kemampuan dan tugas yang dipercayakan kepada kita. Di dalam Alkitab kita dapat membaca dan dapat melihat bagaimana di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab peran Roh Kudus itu begitu penting. Tuhan Yesus sebagai Allah, Dia pun membutuhkan Roh Kudus di dalam hidupnya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab panggilannya. Hal itu kita dapat lihat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan ayat 19. Lukas pasal 4 ayat 18-19 katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan pasal yang kedua, di situ pun menjelaskan bahwa gereja diberkuasa oleh Roh Kudus pada hari Pantekosta untuk melakukan pelayanannya. Gereja diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan pelayanannya. Karena itu untuk melihat pelayanan kita berjalan dengan baik, berhasil dan memberi buah-buah dalam kehidupan kita, maka kita harus izinkan Roh Kudus memerintah atas hidup kita dengan cara memberi hati dan hidup kita untuk dibaptis dalam Roh Kudus. Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Pengurapan dan kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melakukan tugas dan panggilan kita sebagai gereja untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Karena tanpa peran Roh Kudus, semua bentuk pelayanan kita akan sia-sia. Yang kedua yang perlu kita renungkan di sini, jangan menyerah pada tantangan. Di dalam ayat yang ke-7 dari Sakaria pasal yang ke-4 dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apapun pekerjaan yang kita lakukan, pasti ada tantangan, ada kekurangan, bahkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Di sana sini pasti ada tantangan yang kita temui. Mungkin kita mengalami kekurangan keuangan, tenaga, waktu, fasilitas, sumber daya, dan sebagainya. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan pekerjaan Tuhan itu pada akhirnya harus berhenti dan mati. Dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, sekali lagi, itu pun ada tantangan, hambatan. Tantangan itu dikatakan seperti gunung besar yang tidak mungkin dapat diatasi dan dilewati. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ingatlah, apapun tantangan yang ada, dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu melewati dan mengatasinya. Perkembangan teknologi di dunia modern dianggap sebagai sarana yang paling mutakhir dalam pengembangan pekerjaan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa pekerjaan Tuhan itu dapat terjadi karena ada kuasa dan kekuatan Tuhan yang bekerja lewat semua sarana yang kita pergunakan. Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja demi kepentingannya.
Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-28 sampai 30, di situ dikatakan bahwa Tuhan memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam dan membawa Bileam kepada pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tantangan-tantangan yang dialami hari-hari ini tidak dapat membatasi kuasa dan karya Allah bagi keselamatan manusia. Karena itu, tetaplah melayani pekerjaan Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan dimanapun kita berada, dalam satu keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, dan kita berpegang kepada firman Tuhan yang berkata bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Jika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka setiap kesulitan, setiap tantangan yang kita alami akan memampukan kita untuk melewatinya dengan baik. Karena bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, poin yang ketiga yang kita renungkan hari ini di dalam ayat yang ke-10 dijelaskan seperti ini. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua yang kita kerjakan bernilai. Semua yang kita kerjakan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus itu mempunyai nilai yang sama. Apapun pekerjaan yang kita lakukan dalam pimpinan Roh Kudus, semuanya bernilai. Tidak ada yang tidak penting. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan kamu menjadi percaya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, tidak ada alasan bagi siapapun untuk bermegah, menyombongkan diri apabila saat ini kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Roh Tuhanlah yang memampukan kita. Roh Tuhanlah yang berperan besar dalam setiap bentuk pelayanan kita. Sekali lagi, Zakaria 4 ayat 6 katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Karena itu tetaplah bekerja. Pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita harus kita lakukan dalam kesetiaan. Kita jangan membanding-bandingkan yang satu lebih penting daripada yang lain. Karena Tuhan memperhitungkan semuanya itu sebagai kebenaran bagi kemuliaan namanya. Keberhasilan kita adalah kekuatan dan pertolongan Tuhan. Biarlah kita semakin setia melakukan tugas, tanggung jawab, dan panggilan kita, karena kita yakin ada kuasa Roh Allah di dalam kita. Firman Tuhan katakan, Dia yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Di dalam pembacaan kita, Zakaria 4 ayat yang ke-9 dikatakan, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu.
Kita percaya bahwa Tuhan memakai kita semua sebagai alat di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu, mari kita melakukannya di dalam kasih, dengan tetap berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita melakukan semuanya di dalam anugerah Tuhan, dan kita percaya bahwa sekalipun ada tantangan, pergumulan yang kita alami ketika kita melayani Tuhan, tetapi kita harus melakukannya itu dalam kesetiaan. Dan jangan pernah berputus asa ketika apa yang kita kerjakan itu mungkin hanya sebagian kecil dibanding dengan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Tapi semuanya itu kita lakukan dengan motivasi hati yang murni. Maka kekuatan kuasa Roh Kudus akan menyempurnakan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu oleh karena pagi hari ini kami boleh mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami untuk mampu melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami sebagai gereja Tuhan, supaya kami dapat memberitakan Injil kebenaran. Dan lewat pelayanan-pelayanan kami, ada banyak orang dimenangkan. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan, bawa kami untuk tetap kuat dan yakin bahwa kekuatan firman Tuhan, roh yang ada di dalam kami, memampukan kami untuk melakukannya bagi hormat dan kebesaran Tuhan saja. Apapun bentuk pelayanan yang kami lakukan, kami tahu semua itu datang dari Tuhan, dan kami mau mengerjakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kami berterima kasih karena kami melihat pertolongan Tuhan yang nyata dan sempurna atas kehidupan negara dan bangsa kami. Dan doa kami supaya Tuhan terus menolong dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami bersyukur tingkat COVID boleh berturun, dan kami tahu Tuhan sedang bekerja sempurna untuk menyelesaikan semuanya itu. Karena itu kami doakan para dokter, para medis, mereka yang bekerja. Tuhan, jaga, lindungi, pelihara, bungkus dengan darah-Mu yang ajaib, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam kekuatan dan dalam pertolongan Tuhan saja. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah oleh karena sakit yang mereka derita, kami doa dalam nama Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi bagi setiap mereka. Terpujilah Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan akan situasi ekonomi bangsa negara kami, keamanan, ketertiban. Kami pun tahu Tuhan, Engkau memakai setiap aparat pemerintah, TNI, Polri untuk mampu menjaga keamanan, bahkan stabilitas ekonomi pun tetap terpelihara. Untuk kami semua boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Tuhan, Engkau juga berkati kehidupan mereka. Terpujilah Bapa, kami ingat setiap jemaat-Mu hari ini dalam tugas kerja, dalam kehidupan panggilan mereka. Kami tahu Tuhan juga melindungi, membungkus mereka dengan darah-Mu yang ajaib, perlindungan Tuhan nyata, sehingga ketika mereka pergi pulang melakukan tugas kerja, mereka tetap sehat, kuat, dan semua yang mereka kerjakan berhasil. Karena itu Tuhan, terus tolong setiap jemaat untuk bertumbuh dewasa di dalam iman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber segala berkat dan anugerah yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau sembuhkan mereka yang sakit, hibur, kuatkan mereka yang susah, dan Tuhan bawa mereka semakin hari semakin memahami kasih-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Bapa di surga. Ini doa kami persembahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masuki minggu yang baru, kami tahu Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lu, cantik lagi. Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung, Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, mas gue naikin volume ya. Oh, mau zaman teknik baru. Ya, gimana dong? Kok deh kayak gini? Percaya sama gue deh, kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu gak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Apa dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasa kegelapan. Ah, bisa aja loh nih. Gue mau sampai kiamat juga bakal tercantik kali.